Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas materi seputar SKB Gizi. Di video kali ini aku akan coba bahas materi mengenai penyelenggaraan makanan. Karena materi bab ini cukup banyak, jadi nanti akan ada sekitar 2 video yang akan membahas bab ini. Oke, langsung aja kita bahas materi penyelenggaraan makanan bagian 1. Penyelenggaraan makanan massal adalah penyelenggaraan makanan yang dilakukan dalam jumlah besar yang ditentukan oleh jumlah porsi makanan yang diolah. Prinsip penyelenggaraan makanan massal adalah yang pertama, makanan memenuhi kebutuhan gizi konsumen, yang kedua, memenuhi syarat higien dan sanitasi, yang ketiga, peralatan dan fasilitas memadai dan layak digunakan, yang keempat, memenuhi selera dan kepuasan konsumen, serta harga makanan dapat dijangkau konsumen. Tujuan penyelenggaraan makanan massal adalah menghasilkan makanan yang berkualitas baik, memberikan pelayanan yang cepat dan menyenangkan, menyediakan menu seimbang dan bervariasi sesuai dengan harapan konsumen. Keempat, memberikan layanan dengan harga layak, memberikan layanan dengan fasilitas memadai, dan mengelola pengadaan makanan dengan menggunakan standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Adapun komponen penyelenggaraan makanan adalah yang pertama ada input, proses, output, sistem administrasi yaitu pencatatan dan pelaporan, pengawasan, feedback, dan environment. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi penyelenggaraan makanan berdasarkan sifatnya yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada service oriented atau non atau semi komersial, dan yang kedua ada profit oriented atau komersial. Kemudian ada klasifikasi penyelenggaraan makanan berdasarkan komponen yang dilayani. Yang pertama ada penyelenggaraan makanan pada pelayanan kesehatan, contohnya di rumah sakit, puskesmas yang ada perawatannya, klinik perawatan, dan penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan yang paling kompleks dilihat dari aspek manajemen penyelenggaraan makanan. Oh ya, puskesmas perawatan ini maksudnya puskesmas yang ada rawat inapnya. Yang kedua ada penyelenggaraan makanan anak sekolah atau school feeding, dan yang ketiga ada penyelenggaraan makanan asrama, contohnya di asrama atlet, angkatan bersenjata, dan asrama mahasiswa. Kemudian ada penyelenggaraan makanan di institusi sosial, yaitu merupakan penyelenggaraan makanan yang dipersiapkan dan dikelola untuk masyarakat yang diasuhnya, tanpa memperhitungkan keuntungan nominal dari institusi tersebut. Contohnya yang terdapat pada panti jompo, panti asuhan, panti tunanetra, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyelenggaraan makanan institusi khusus merupakan penyelenggaraan makanan yang dibutuhkan untuk golongan masyarakat tertentu untuk mencapai stamina kesehatan maksimal dalam batas waktu yang ditetapkan. Contohnya pada pelayanan gizi di pusat latihan olahraga, asrama haji, kursus atau pelatihan, dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya ada penyelenggaraan makanan industri transportasi, merupakan penyelenggaraan makanan yang dilakukan untuk menyediakan makanan dan minuman pada suatu perjalanan dalam rangka memenuhi kebutuhan makan dan minum penumpang selama perjalanan. Contohnya terdapat pada transportasi kereta api dan pesawat terbang. Selanjutnya ada penyelenggaraan makanan industri tenaga kerja, contohnya pada pabrik, perusahaan, atau perkantoran, terutama untuk perusahaan besar yang mempekerjakan lebih dari 500 orang dengan manajemen yang cukup baik. Kemudian ada penyelenggaraan makanan institusi komersial, meliputi semua bentuk penyelenggaraan makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, contohnya di restoran, snack bar, atau fast food. Dan yang selanjutnya ada penyelenggaraan makanan darurat, merupakan penyelenggaraan makanan yang disediakan dalam keadaan darurat memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang menjadi korban bencana agar mencapai status kesehatan yang optimal.
Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke menu pada penyelenggaraan makanan massal. Yang pertama yaitu pengertian menu. Menu adalah serangkaian dari beberapa macam hidangan atau masakan yang disajikan atau dihidangkan untuk seseorang atau kelompok setiap kali makan, yaitu berupa hidangan makan pagi, siang, dan malam hari. Jenis-jenis menu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada menu set, yaitu serangkaian hidangan lengkap yang terdiri dari beberapa menu mulai dari makanan pokok sampai sayuran dan disertai dengan harganya dalam satu paket. Contohnya, makanan komersial di hotel dan restoran. Selanjutnya ada a la carte menu, yaitu menu yang disertai dengan harga secara tersendiri memperbolehkan konsumen untuk memilih makanan yang diinginkan. Kemudian ada menu siklus, yaitu menu yang disajikan untuk periode waktu tertentu yang telah direncanakan untuk beberapa hari, minggu, atau bulan. Siklus yang digunakan adalah 7 hari, 10 hari, 21 hari, atau 1 bulan. Semakin panjang siklus, semakin sulit menyusunnya. Siklus 10 hari paling sering digunakan. Keuntungan menggunakan menu siklus adalah menghindari kebosanan konsumen, frekuensi penggunaan bahan makanan dapat diatur, sehingga dapat membantu dalam standarisasi biaya, produksi, dan prosedur pelayanan. Nah, selanjutnya ada menu pilihan, yaitu menu pilihan sama dengan a la carte menu. Terdapat beberapa pilihan menu pada setiap penyajian sehingga konsumen diperkenankan untuk memilih makanan yang diinginkan. Sering digunakan untuk pasien kelas 1 dan VIP. Selanjutnya ada menu dasar atau basic menu, yaitu menu yang sudah ditentukan untuk digunakan pada suatu institusi, dibuat untuk konsumen yang kesulitan dalam menentukan menu yang akan dipesan, seperti pada anak-anak, manula, jamuan makan, tempat pertunjukan, dan arena olahraga. Sering disebut menu statis, khususnya apabila menu tersebut menjadi ciri khas dari institusi tersebut, misalnya rumah makan ayam goreng X atau rumah makan soto Y. Kemudian ada single use menu atau special menu adalah menu yang dipersiapkan untuk saat atau momen tertentu saja. Misalnya, menu khusus hari Minggu atau hari libur, atau menu pada hari ke-31 pada suatu penyelenggaraan makanan yang menggunakan siklus 10 hari. Kemudian yang terakhir ada menu harian, yaitu menu yang disusun untuk digunakan setiap hari. Tipe menu ini banyak digunakan di rumah tangga atau institusi sosial yang dananya sangat terbatas dan bergantung pada bantuan donatur tiap harinya. Dalam penyusunan menu memperhatikan ada atau tidak adanya makanan sisa hari yang lalu. Nah, oke, selanjutnya kita bahas sedikit mengenai ketenagaan penyelenggaraan makanan. Jumlah dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan oleh masing-masing penyelenggaraan makanan massal dapat dipengaruhi oleh yang pertama, jumlah konsumen yang dilayani atau jumlah porsi yang diolah. Yang kedua, macam atau jenis dan jumlah menu yang disediakan. Kemudian yang ketiga ada macam dan jenis bahan makanan dan peralatan yang digunakan institusi. Yang keempat ada cara pendistribusian pelayanan atau penyajian makanan yang ditetapkan institusi dan lokasi penyajiannya. Kemudian yang terakhir, latihan dan pengalaman pegawai. Menurut Permenkes nomor 78 tahun 2013 tentang pedoman pelayanan gizi rumah sakit, tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga profesi gizi yang terdiri dari Registered Dietitian dan Technical Registered Dietitian. RD atau Registered Dietitian bertanggung jawab terhadap pelayanan gizi dan pelayanan makanan dan dietetik. Sedangkan Technical Registered Dietitian bertanggung jawab membantu RD dalam melakukan asuhan gizi. Selain tenaga gizi, juga dibutuhkan tenaga pendukung seperti tenaga jasa boga, logistik, peranata komputer, tenaga administrasi, dan lain sebagainya.
Nah, oke teman-teman, demikian sedikit rangkuman mengenai penyelenggaraan makanan bagian satu. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Oke, selamat belajar, sampai jumpa, dadah.